Kalau jual gorengan itu kayak saya dong, Nek. Gorengan saya ini premium, bukan gorengan kelas pasar kayak nenek. Bu Mipa apa-apaan sih, Bu? Gorengan nenek ini nggak bau apa-apa, malahan baunya enak banget, Bu. Gorengannya bau, Bu. Makanya kalau punya hidung itu dipakai. Bisa nggak sih jangan sombong, lapak ibu rame karena video itu. Kita nggak mau beli gorengan Bu Mipa lagi. Gak peduli, gua seleb gorengan, gua nggak butuh kalian. Terima kasih Pak Mabro, gorengan Bapak ini selalu terasa hangat Pak. Ini yang saya suka dari gorengan Bapak. Alhamdulillah kalau Bu Asil suka, soalnya saya itu suka insecure Bu. Gorengan saya ini selalu disebut gorengan kelas bawah sama Bu Mifa. Bu Mipa jadi sombong gitu ya, mentang-mentang gorengan dia terkenal di TikTok. Semenjak itu dia jadi angkuh, dia nggak ramah lagi kayak dulu. Nah, itu dia Bu, semua pedagang gorengan jadi cacian Bu Mifa, termasuk saya Bu. Selamat siang Bu Mipa. Widih, mau kemana nih Bu? Pakai acara live streaming segala Bu. Loh, Bu Asil nggak tahu siapa saya? Saya ini udah terkenal Bu. Apalagi gorengan saya, videonya juga udah kemana-mana. Orang-orang dari luar kota aja banyak yang datang. Baru gitu aja gayanya udah setinggi langit. Gimana kalau buka cabang di mana-mana? Apa nggak koar-koar mulu ya? Bilang aja kalau Pak Bro iri. Lagian dengan gorengan kok masih gorengan ala pasar sih? Gorengan ala sultan dong kayak saya. Nih guys, lihat. Bapak ini iri sama saya guys. Jangan deket-deket sama saya. Jual aja tuh gorengan kampungan. Ya Allah, sampai segitunya. Gak apa-apa Bu, saya sudah terbiasa. Saya mau ke pasar dulu. Mari Bu. Padahal kesombongan itu bisa menyesatkan diri kita, tapi Bu Mipa malah sengaja ngelakuin itu. Pantes aja selalu sombong dan selalu merendahkan dagangan orang lain. Wong pelanggan dia aja sebanyak itu, beda sama aku. Bapak, Ibu, sabar ya. Cirengnya masih ada yang digoreng, jadi tunggu beberapa menit ya. Waduh, masih lama ya Bu? Gak apa-apa deh saya tunggu. Kalau pulang dulu kejauhan, soalnya saya dari luar kota. Cireng mozzarella Bu Mipa ini viral banget Bu. Dikit lagi kok Bu. Tuh warnanya aja udah mulai kecoklatan Bu. Jadi gak akan lama lagi siap saji. Oke Bu, siap. Kita semua bakal nunggu. Tuh cepet kan Bu? Saya bilang juga apa? Bu Usan gak perlu nunggu lama. Cireng itu akan menemani perjalanan Ibu menuju keluar kota. Ini Bu uangnya. Makasih ya Bu. Saya gak sia-sia nunggunya nih. Duluan ya Bu. Mari. Mari Bu. Wah, aku gak nyangka pembeli dari luar kota aja pada datang. Gorengannya gak laku ya? Makanya jangan jual gorengan di pasar. Jual itu gorengan kelas atas. Lah itu gorengan jelek, bentuknya aja norak banget. Jangan terlalu sombong, usaha Bu Mifa bisa hancur karena kesombongan Ibu. Mak, bantu aku kali ini saja. Aku menginginkan batu kristal yang dimiliki Nemo. Batu itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Batu kristal biru. Iya, batu itu sangat kuat. Batu itu bisa memecahkan gelembung malampir. Bantu aku Mak. Anak buah juga butuh bantuan dari tuannya. Oke, kalau batu kristal itu sudah ada di tangan kamu, saya berhak memiliki batu itu. Oke, aku setuju. Mari berjabatan tangan. Oke, deal. Ayo kita pergi sekarang juga Mak. Ayo. Mak, kita mau cari gangster. Kenapa malah kesini sih? Lagian, Mak lagi ngeliatin siapa? Emangnya kenal? Nanti mau lihat ayam embeb dulu.
Sekarang saya mau lihat mantan saya. Dia baru aja pindah rumah lah ya. Aduh, saya seneng banget. Ayo Beb, mantan. Hah, gimana konsepnya? Ayo kita cari Nemo. Diam, kita cari nanti aja. Saya mau lihat mantan saya lah ya. Laya, dia noleh ke saya. Au. Aduh, makin gagal move on nih. Aduh, auto nggak jadi cari Nemo nih. Besok aja, nggak sabaran banget sih. Cinta terhalang kekuatan sesedih ini ya. Ini Bu gorengannya, penglaris ya Bu, Bumifa pembeli pertama. Halo guys, nih lihat, aku lagi coba gorengan pedagang kaki lima. Kelihatannya sih enak, tapi kalau dari baunya kayak gimana gitu? Maksudnya apa Bu? Aroma gorengan saya nggak aneh tuh, masih sama kayak dulu. Ih, bau banget, Nek. Kenapa gorengan ini bau? Ih, jorok banget sih. Guys, jangan mau ya, jangan beli gorengan nenek tua ini. Enggak, itu bohong. Gorengan saya tidak mengeluarkan bau apa-apa. Kalau jual gorengan itu kayak saya dong, Nek. Gorengan saya ini premium, bukan gorengan kelas pasar kayak nenek. Bumifa apa-apaan sih Bu? Gorengan nenek ini nggak bau apa-apa, malahan baunya enak banget Bu. Gorengannya bau, Bu. Makanya kalau punya hidung itu dipakai. Bisa nggak sih jangan sombong, lapak ibu rame karena video itu. Kita nggak mau beli gorengan Bumifa lagi. Gak peduli, gua seleb gorengan. Gua nggak butuh kalian. Sabar ya Nek, Bumifa emang sombong Nek. Iya Bu. Kali-kali kita nakal sedikit. Selama ini kita dikenal anak-anak baik. Kali-kali kita tunjukkan gangster yang sebenarnya. Iya Nemo, berhenti nggak? Aku mau turun, aku takut jatuh. Kalem dong. Kalian berdua ini lebay deh. Kita kan mau menuju tempat Bumifa. Kita harus kasih dia nasihat. Turun. Kalian masih kecil. Kenapa kalian mengendarai motor, hah? Tuh kan aku juga bilang apa? Jangan naik motor. Kenapa kamu gak mau nurut sih? Kalian masih kecil. Kalian belum punya SIM. Kalian belum layak mengendarai motor. Umur kalian masih minor sekali. Besok-besok pakai skuter aja. Kalau kalian kenapa-napa di jalan gimana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Apa kalian tidak merasa kasihan kepada kedua orang tua kalian? Maaf Pak, nanti aku nggak bawa motor lagi. Sudah berapa kali kamu membawa motor? 2 kali Pak, sama kemarin. Maaf ya Pak, aku janji aku nggak akan bawa motor lagi. Motor ini saya bawa, kalian jalan kaki saja. Kamu keras kepala. Aduh, aku salah nih. Harusnya aku dengerin Keke sama Anila, tapi aku malah keras kepala. Nah, ini yang aku suka. Untungnya anak itu nggak bohong. Coba kalau dia bohong, aku pasti merasa bersalah ke nenek itu. Kalian ini siapa? Kenapa kalian berdiri seperti ini? Saya bukan tawanan ya. Bumifa nggak boleh sombong, Bu. Jangan sombong dengan apa yang ibu miliki, karena tak ada jaminan itu akan bertahan lama, Bu. Anak kecil mana yang berani nasehatin saya? Ya, cuma kamu. Dan kamu gak sopan. Niat kita baik Bu, Allah melarang kita berperilaku sombong. Lepasin tangan temen aku, Bumifa. Temen kamu ini sok tahu, sok pinter. Nasihat temen kamu ini gak ada apa-apanya.
Bu, mungkin sekarang ibu bisa merendahkan mereka, tapi ibu akan hancur jika waktu itu sudah tiba. Oh, pengetahuan kamu banyak juga ya. Lebih baik kalian pergi. Saya mau bikin cireng keju mozzarella. Jangan ganggu ya. Aku selalu gagal. Kenapa nggak ada yang mau nurut sama kita? Semua orang nurut ke Laya karena dia punya banyak uang. Nemo, apa kamu sudah menyerah? Langkah pertama, bentuk adonan menggunakan tangan ya. Setelah itu, masukkan keju mozzarellanya. Jangan pelit-pelit, agak banyakin ya. Langkah pertama, bentuk adonan pakai tangan. Bentuknya kayak gimana ya? Bebas aja kali ya. Langkah kedua, masukkan kejunya. Katanya kan gak usah pelit. Kalau aku mah pelit masa iya harus banyak sih? Nah, kalau udah gini tinggal ditutup aja deh. Tutupnya bebas aja kali ya. Suka-suka diri sendiri. Toh cara buatnya aja lihat dari video orang. Hahaha. Ini dia cireng keju mozzarellanya. Jangan ribet-ribet ya. Tinggal lihat tutor aja dari orang. Jadi nggak perlu capek-capek mikirin bahan-bahan sama caranya. Wah, kayak mahal gitu ya cirengnya. Terus ukuran sama jumlahnya sama kayak di konten orang-orang. Oh, jelas dong. Gorengan saya ini premium, bukan tipe gorengan yang pasar-pasar gitu. Ini gorengan artis. Sayanya juga ikutan terkenal. Enak. Kalau boleh tahu resepnya apa aja nih, Bu? Rasanya mirip-mirip cireng yang dijual artis gitu. Saya juga kan artis, Mbak. Masa Mbaknya nggak tahu sih? Tuh, lihat aja akun TikTok saya. Setiap hari selalu rame. Tuh Pak, lihat deh, kalau udah kedatangan food vlogger gini, pasti kesombongan Bu Mipa lebih dari Firaun, Pak. Bu Asil, ibu percaya nggak kalau resep cireng itu murni Bu Mifa yang bikin? Kalau saya sih kurang percaya. Bener itu Pak, saya juga pernah berpikir seperti itu. Cuma kan nggak ada bukti ya, jadi saya diam aja Pak. Nah itu dia, udahlah kita liatin aja Bu. Besok siapin cireng yang banyak ya, Bu. Saya mau bawa tim saya ke sini. Saya akan meliput dagangan Ibu. Siap. Saya akan persiapkan cireng dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, terima kasih banyak ya, Bu. Saya pamit, sampai jumpa besok. Iya, hati-hati. Wah, ini sih rezeki nomplok. Hehe. Panas. Tolong. Ini panas sekali. Aduh, sakit. Tolong saya. Pak, Bu, tolong saya. Aduh, semua kulit tubuh saya melepuh. Sakit. Aduh, kenapa nggak ada yang dengar suara aku sih? Apa tetangga nggak peduli sama teriakan aku ya? Padahal aku udah teriak sekeras itu. Astagfirullahaladzim Bu Mipa, apa yang terjadi Bu? Kenapa banyak minyak yang tumpah Bu? Jangan bilang Ibu ketumpahan minyak panas. Iya Bu, tolong saya Bu. Badan saya terasa perih banget Bu. Ayo Bu, kita ke rumah sakit. Luka di tubuh Ibu cukup parah Bu. Saya nggak kuat Bu, saya lemah. Nggak apa-apa, ayo saya tuntun Bu. Ya ampun, tubuh Bu Mipa benar-benar dioperasi, Bu. Berarti luka bakar akibat minyak panas itu benar-benar parah ya? Iya Mbak, semua kulitnya melepuh, bahkan mengeluarkan bau daging digoreng gitu. Minyak yang jatuh ke tubuh Bu Mipa beneran minyak panas Mbak. Cepat sembuh ya Bu Mipa. Nanti jangan sombong lagi ya Bu, karena kesombongan itu bisa membawa malapetaka Bu. Pulsa Anda sudah habis, silahkan isi ulang terlebih dahulu. Dulu kalau kehabisan pulsa gini biasanya dibeliin sama Pak RT. Sekarang mana bisa, ketemu aja udah nggak pernah. Padahal saya mau telepon Ustadz Min, saya juga kangen sama dia. Hari-hari tanpa mereka hampa banget. Sabar ya Pak Hansip, karena setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa pasti ada orangnya. Keselamanya orang yang kita anggap dekat itu selalu ada di samping kita. Kalau ada waktu,
Pasti bakal ketemu kok Pak. Sabar aja ya Pak. Gak bisa sabar, kenangan bersama mereka itu benar-benar indah. Meskipun banyak hal konyol, saya merasa bahagia. Saya tahu perasaan Bapak. Lebih baik sekarang itu Bapak fokus aja ke tugas Bapak sebagai hansip. Siap Bu Asil, saya akan mencoba menahan rindu ini. Walaupun terasa sangat berat, ternyata benar kata Dilan, rindu itu berat. Itu jauh lebih baik Pak. Cepat sembuh ya Bu, semoga bisa berjualan lagi. Tapi jangan Bu Mipa yang sombong ya, tapi Bu Mipa yang rendah hati. Iya, saya akan mencoba berjualan dengan baik. Oh, ini akunnya. Untung langsung ketemu. Mau kasih dalam nih buat ibunya yang suka sombong. Hahaha. Nah kan kena azab. Makanya jangan sombong Bu. Roda kehidupan itu berputar. Kita bisa aja ada di atas, kita juga bisa ada di bawah Bu. Hahaha. Bu Mifa, merendahkan orang lain sama aja merendahkan diri sendiri loh. Toh sekarang ibu udah dapat balasannya kan. Nah itu akibat dari kesombongan ibu. Hahaha. Ron Besti, ada ibu-ibu yang sombong perkara video viral doang. Dia menghina sesama pedagang karena video itu. Ups. Mereka benar, roda kehidupan itu berputar. Harusnya aku tetap rendah hati, tapi karena video itu, aku merasa dan menganggap diri aku ini sangat penguasa, padahal bukan. Kesombongan ini benar-benar membawa kehancuran. Tanpa aku sadari, aku sendirilah yang menghancurkannya. Aku sangat menyesal sikap aku yang dulu aku tanamkan. Karena sikap itu, aku kehilangan lapak. Aku tidak bisa berjualan lagi. Tubuh ini juga agak sembuh-sembuh. Aku terlihat seperti mumi hidup. Azab Bu Mifa bukan azab yang biasa ya. Azab ini benar-benar mencerminkan diri Bu Mifa yang sombong. Sekarang dia nggak bisa pamer-pamer kayak dulu lagi. Dia hidup sendiri tanpa ada yang menemani. Dulu Bu Mipa selalu membanggakan dagangannya, tapi sekarang dagangan itu malah berbalik menghukum dirinya karena sikap arogansi itu. Kita jadikan kisah ini sebagai pengingat Bu. Jangan pernah tinggi hati atau tinggi bicara ketika berada di atas, karena kita bisa jatuh begitu saja tanpa kita sadari. Jurang tempat kita jatuh aja nggak tahu akan sedalam apa. Intinya rezeki itu mengikuti diri kita Pak. Kalau kelakuan kita buruk, rezeki kita juga buruk Pak. Sedangkan sebaliknya, kalau perilaku kita bagus, insya Allah rezeki kita juga bagus. Diam di sini lebih baik-baik ya. Mari sama-sama kembali dengan versi yang lebih baik lagi. Dan mari lupakan versi terburuk yang pernah kita lakukan di kehidupan ini.